Salam dan ketemu lagi di hari ini. Kebetulan saya lagi membuat bila mandau nih, bila mandau tuh pesanan dari saudara-saudara kita yang ada di seluruh Indonesia, banyak yang pesan maka empu membuatnya ketika istirahat seperti ini sambil membuat konten gitu. Semoga saja konten yang ada bermanfaat buat kita semua di mana saja berada, dan selalu empu harapkan sifatnya mengedukasi seperti itu. Dan pada sesi ini saya akan sedikit bercerita masalah pawang hujan ya. Pawang hujan di dalam suku Dayak. Seperti apakah proses pawang hujan itu? Apakah pawang hujan itu memang ada di dalam suku Dayak atau orang Kalimantan pada umumnya? Karena bukan hanya orang Dayak yang ada di Kalimantan, ada saudara kita orang Banjar, orang Kutai, serta lain-lainnya juga ada di Kalimantan. Nah, mungkin empu kayaknya bercerita di bagian orang Dayak saja dulu ya. Selain itu kalau ada atau dari saudara kita orang Kutai atau orang Banjar, biarlah mereka menyampaikannya sendiri seperti itu. Nanti takut sumpamanya saya belum bercerita takut salah, tapi kalau sumpamanya ini ada mirip ya, mungkin juga kita apresiasi. Kalau tidak mirip ya mungkin ada cara lain mereka melakukannya seperti itu, atau memang tidak ada, atau memang tidak ada ya, mungkin juga yang Pugul kurang tahu seperti itu. Jadi di dalam tradisi kami suku Dayak, ketika terjadi kemarau panjang, ketika orang tidak bisa membuat ladang bercocok tanam, keadaan panen susah, nggak bisa menanam padi, tanah kering, nggak subur, sungai kering. Nah ini maka dari suku kami seperti suku Benua akan membuat sebuah ritual permohonan sampai puncaknya biasanya sampai memotong babi. Nah, kemudian adanya ritual mantra-mantra di situ, juga adanya belian-belian permohonan meminta agar segera turun hujan untuk masyarakat bisa bercocok tanam, bisa bertani, semua tanam tumbuh bisa subur. Seperti itu tradisi di dalam kami suku Dayak Benua. Nah, apakah pawang hujan ini ampuh? Nah itu, kalau berbicara masalah ampuh atau tidak, saya tidak berani menyatakan. Kenapa? Karena ini menurut keyakinan, menurut tradisi suku kami. Karena tradisi yang ada ini jauh sebelum masuknya agama yang kita yakini pada saat ini, dan ini bertahan hingga saat ini seperti itu. Nah itu tata cara kita orang Dayak, terutama Dayak Benua, meminta agar turun hujan. Mereka meminta ini kepada siapa? Atau meminta kepada jin, atau meminta kepada setan, atau meminta hujan kepada iblis? Ya kan, biasanya kalau empu menyampaikan tanggung-tanggung, pasti akan timbul dari netizen, timbul fitnah bermacam-macam bahasa. Lebih baik empu uraikan semuanya seperti itu. Nah, jadi permohonan permintaan mereka yang ada ini adalah memohon kepada Tuhan yang Maha Esa dengan cara mereka agar diberikan turun hujan untuk menanam padi mereka yang ada, agar bisa melangsungkan hidup seperti itu. Nah, inilah tata cara kami di dalam suku Dayak
meminta hujan, yaitu memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan tradisi cara seperti itu. Nah, untuk masalah hujan, turun hujan atau tidak turun hujan, itu tetap kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, kembali kepada atas izin Yang Maha Kuasa. Kalau memang Yang Maha Kuasa tidak mengizinkan, ya nggak bakalan turun hujan. Itu semua kembali kepadanya. Kalau kita berbicara masalah Tuhan Yang Maha Esa, saya rasa itu adalah palu hakim yang paling puncak. Nggak ada lagi yang melawan itu. Kenapa? Karena setiap pada pembicaraan seperti di konten-konten saya lihat di situ tetap membawa-bawa nama Tuhan. Kalau membawa-bawa nama Tuhan, saya rasa semuanya beres. Gitu. Kenapa? Saya pintar ngukir membuat mandau. Ketika saya cerita masalah mandau, wah empu jangan bercerita seperti itu, empu sombong. Tuhan lebih maha kuasa. Itu. Semua itu pemberian dari Tuhan. Ketika saya hidup enak, seumpamanya mapan, nanti akan timbul lagi bahasa, jangan sombong, jangan angkuh, karena Tuhan maha segalanya. Pokoknya bila sesuatu membawa-bawa nama Tuhan, pasti deal seperti itu. Nonsen yang lain. Mau kamu itu kerja apa yang kamu lakukan, kegiatan apapun, kalau membawa-bawa nama Tuhan, itu deal palu hakim dan selesai. Ya kan seperti itu. Jadi buat semua saudaraku, lebih baik kita bijak. Jangan terlalu sering menyebutkan nama Tuhan, karena diri sendiri belum tentu juga ya seperti cerminan apa yang kita keluarkan dari mulut. Lebih baik biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kita hidup yang ada ini, terutama kita di Indonesia ini, kita berbagai macam suku, ras, agama, berbagai keyakinan, dan kita selalu menghormati mereka. Itu apapun menjadi keyakinan mereka harus kita hargai, apalagi itu menyangkut tradisi leluhur, memang harus kita hargai, karena tradisi leluhur ini adalah sesuatu bukan yang baru atau dibuat-buat, karena itu menyangkut masalah budaya, masalah tradisi asal usul segala macam. Apalagi program pemerintah kita sudah jelas-jelas itu mengangkat masalah seni budaya kita Indonesia seperti itu. Nah, ini kenapa empu berbicara seperti ini, untuk mengedukasi saudara kita semua. Di samping berbagi ilmu, empu juga berusaha mengingatkan kalau seumpamanya apa yang empu sampaikan itu itu tidak benar, itu saya tidak penting itu, seumpamanya nggak apa-apa ya, karena namanya di YouTube, namanya konten ya seperti itulah, bermacam-macam konten. Kalau kita merasa konten tersebut tidak berbobot, jangan kita tonton, kita cari yang lain seperti itu. Kalau kita merasa konten itu tidak bagus, ya untuk apa ditonton? Kan semuanya serba simpel seperti itu. Saya tetap berharap semoga saja kita semua sukses. Nah, seperti itu. Karena empu juga nggak bisa jadi apa-apa tanpa kalian semua. Tuh. Meski subscribe di konten ini sedikit, kecil, tidak tinggi, tapi mudah-mudahan dengan bantuan dukungan kalian semua, channel ini bisa berkembang maju ke depan. Tuh, terutama menyangkut masalah seni budaya serta mandau. Nah, konten ini mandau, mandau, yang lain juga iya, menyangkut seni budaya seperti Empu cerita tadi juga iya. Nah, seperti itu. Jadi saya mohon buat semua saudaraku, bijaklah kita. Jadi jangan kita berkomentar di dalam konten, apalagi konten saya Empu Gelol. Terus terang,
saya merasa bingung seperti itu. Apa yang saya sampaikan kadang-kadang ya diseret-seret, kadang-kadang ya digiring-giring, dibawa, dibenturkan ke dengan masalah agama. Padahal pun tidak ada urusan dengan agama. Kenapa? Ya itu kan kepercayaan masing-masing seperti itu. Nggak perlu mengatur orang, nggak perlu mengatur konten orang lain. Kita cukup untuk diri kita sendiri. Seperti saya agama dan keyakinan saya. Kira-kira adakah yang tahu agama saya apa? Saya tidak pernah menyebutkan di konten YouTube saya ini. Saya tidak mau. Biarlah orang akan tahu sendiri empu agamanya apa sih. Itu karena saya pikir itu adalah untuk saya pribadi. Itu saya, apa yang saudaraku yang lakukan segala macam, saya tidak mau berkomentar hal-hal yang justru nantinya nggak baik. Begitu juga menyangkut masalah kebudayaan, budaya, saya juga berusaha menyampaikannya sebaik mungkin. Karena seperti saya katakan terdahulu, yang menonton channel ini semua orang, bahkan anak kecil juga nonton. Yang komen juga kita nggak tahu anak kecil siapa aja bisa. Nah, itu jadi itulah sekiranya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga saja ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada peribahasa yang salah, kata yang salah. Itu empu juga menyadari kadang-kadang perasaanku benar, tetapi namanya kita manusia tetap tidak luput dari salah. Saya selalu menghormati semua saudaraku, agama dan suku apa saja. Bagi saya itu adalah sama, makhluk ciptaan Tuhan. Kita harus menjaga tali silaturahmi atas dasar kita bangsa Indonesia seperti itu. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu juga. Oke, salam dan selamat menjelang sore KB.